Coba sekarang saya tanya, ketika kalian membahas agama Kristen, ketika kalian mengucapkan kata-kata tentang kekristenan, pertanyaan saya kepada kalian, apakah itu dakwah? Itu bukan dakwah namanya, itu nama sebuah penghinaan, itu namanya, Bang Des. Penghinaan. Terus kenapa Anda nggak ngomong sama mereka? Ya itu kan tergantung urusan masing-masing. Karena sebenarnya kalau kita itu, kalau bisa jangan saling mengganggu agama satu sama lainnya. Iya, Jadi yang saya begini, tanya begini. sama Anda, Begini, Bang Des, begini. selama ini Anda kemana? Anda tidak pernah ngomong dengan muslim-muslim itu yang bahas agama orang lain. Iya memang betul itu Bang Des. Begini loh, maksudnya gini. Ketika Abang saya Idris. nanggapi, wah. Betul, Abang Idris itu kan anak Tuhan. Oke, sekarang gini saja, intinya begini. Ah, Apakah yang saya katakan tentang agama Islami di sini, yang barusan saya katakan ini, fitnah atau tidak? itu. Kalau itu bukan fitnah. Kalau bukan fitnah, kenapa Anda protes dengan saya? Saya memprotesnya itu dikarenakan Bang Dis. Saya memprotes itu karena Saya nggak senang terpengaruh Anda semua mengatakan manusia. fitnah tentang agama Islam. Saya memprotes karena saya nggak senang Anda membongkar fakta tentang agama Islam, bilang gitu. Bahwa di dalam agama Islam, walau berzina, walau mencuri masuk surga. Betul. itu tergantung Dan saya tidak manusianya. suka Anda membongkar agama saya, aib agama saya, gitu bilang. Itu tergantung manusianya. Sekarang gini, alasan abang memprotes saya padahal saya mengatakan kebenaran itu apa? Alasan saya karena banyak terpengaruh orang. Orang terpengaruh. Apa antara salahnya pakai saya itu mempengaruhi agama. orang dengan fakta dan kenyataan? Memang betul, cuman kan ibaratnya begini loh Bang Des. Maksudnya, Nanti agama Islam bubar kalau- gitu bilang. Bukan. Memang betul bang, tapi itu begitu. fakta kenyataan nanti yang bikin orang Islam tidak percaya lagi agama Islam gitu. Bukan begitu Gimana? maksudnya. Kecuali yang saya katakan itu fitnah, yang saya katakan itu tidak benar. Baru Anda bilang, jangan begitu bang, itu menimbulkan kemarahan. Loh saya mengatakan kebenaran kok, gimana? Iya, memang betul yang Abang Idris paparkan itu memang kebenaran. Cuman kan kadang-kadang manusia tersinggung semua. Ada juga yang kayak mana gitu kan. Jadi maksudnya kalau seandainya bisa ngasih live yang bagus, pengarahan, jangan mengganggu agama yang lain gitu loh. Sekarang saya tanya bang, kenapa Anda terganggu ketika saya mengatakan sesuatu yang benar dengan tentang agama Islam? Sebenarnya itu sangat terganggu loh Bang. Iya, Sangat yang terganggu oke gini. yang namanya seorang muslim. Sebentar bang, sebentar ya, kita kasih contoh. Jika kamu ucapkan syahadat, kamu masuk surga, walau kamu berzina atau mencuri, ini mengganggu nggak? Itu tergantung manusianya Bang. Nggak, ya saya tanya, mengganggu nggak? Anda terganggu nggak dengan kalimat statement ini? Ya sebenarnya nggak terganggu, cuman kan kalau ibaratnya orang mengucapkan, kalau orang mengucapkan Aneh itu sangat sekali terganggu. kan. Kalau Anda tidak terganggu, terus kenapa Anda protes? Ya cuman kan kalau ada orang yang ngomongin itu ya kita terganggu. Oke, sekarang Abdul Somad ketika mengotbahkan yang sama nih. Ini khotbah yang sama dengan yang diucapkan Abdul Somad. Apa yang saya tulis di layar saya ini, Bang, itu sama persis dengan yang diucapkan Abdul Somad nih. Biar Anda tahu. Terus kok Anda nggak protes dengan Abdul Somad nih? Ini aja protes, Bang, nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in salat, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarat. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Masuk surga. Asal ngucapin syahadat. Terus saya ngomong fakta, kok Anda marah dengan saya? Saya nggak marah. Itu tadi Anda bilang, tadi ini Bang dapat menimbulkan pertikaian. Kita itu nggak Udah, marah. Bang, gini aja. Kita nggak Saya marah. sarankan Anda untuk belajar lagi agama Islam. Saya cuma pesan begini, Bang. Alasan Anda masih Islam adalah karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Kalau Anda sungguh, dengar Bang, kalau Anda sungguh-sungguh memperdalami agama Islam,
besok pagi Anda bangun sudah dalam keadaan bukan Islam lagi. Selamat pagi. Wah, dikasih tahu Anda ngeyel saja. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Saudara, segala sesuatu yang baik, simpanlah itu dalam hati saudara. Dan segala sesuatu yang buruk, buanglah itu ke laut. Jadikanlah itu menjadi pembelajaran-pembelajaran penting di dalamnya. Kita sudah dengarkan tadi dari saudara kita Muslim yang mengakui kebenaran yang disampaikan oleh Elis. Tetapi dia mengatakan bahwa mereka sangat terganggu dengan apa yang diucapkan oleh Elis. Apakah ketika Elis menyampaikan kebenaran, itu membuat saudara semua memusuhi dia? Kalau saya pribadi, kalau orang menyampaikan kebenaran kepadaku, walau itu tidak cocok sesuai dengan hatiku, tapi kalau itu adalah kebenaran, maka saya akan menerima kebenaran itu. Karena pastinya kebenaran itulah yang akan menyelamatkan dan akan menuntun kita untuk sampai kepada apa yang Tuhan maksud. Nah, saudara, begitu juga dengan kita dalam kekristenan, ya, bahwa kebenaran Tuhan itulah yang mampu memerdekakan kita. Tapi kalau kebenaran diri kita sendiri, itu tidak bisa memerdekakan kita. Bahkan bisa jadi itu akan membawa kita kepada kesesatan. Tapi kalau itu adalah kebenaran Tuhan, itu pasti memerdekakan kita. Dan pasti akan membawa berkat yang besar bagi kita di dunia ini. Dan di akhirat, tentunya itu akan menolong dan memberikan kepada kita pahala yang besar. Nah, teman-teman, itu sebabnya jangan sampai kita membela atau menutup-nutupi sesuatu yang tidak benar. Karena manusia itu sangat berharga di hadapan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 10 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya suatu kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, supaya jangan ada seorang pun yang binasa, melainkan supaya mereka berbalik dan bertobat. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini memberikan kepada kita pelajaran penting, dan video ini juga memberkati kita. Tuhan memberkati.